tahqiranna ma'rufan walau an talqa akhaka biwajhin taliq atau tolgin. Jangan kamu anggap remeh perbuatan baik walaupun sekedar senyum kepada sahabatmu. Jangan anggap remeh walaupun hanya sekedar senyuman. Dan kenapa disebutkan dalam ayat ini kalimat salihat dalam bentuk plural adalah ingin menunjukkan perlunya seseorang banyak untuk beramal. Min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah memberikan jawaban kepada orang-orang yang mendakwa antara perbezaan jantina antara laki-laki dan perempuan, sehingga dikatakan bahwasanya Islam itu agama yang mendiskriminasikan perempuan. Dikatakan perempuan tidak sama level keimanannya dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal soleh yang banyak, baik itu laki-laki atau perempuan, tak kira laki, tak kira perempuan, bila mana ia beramal soleh dengan amal yang banyak, maka dia termasuk orang yang akan masuk syurga. Dalam ayat ini, dalam ayat yang lain, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Dan dalam ayat ini dibicarakan tentang masalah bagaimana seseorang itu mengambil berat tentang amal yang banyak. Tak kira laki-laki atau perempuan, nilai seseorang di sisi Allah adalah diukur dengan amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Dalam keadaan laki-laki dan perempuan yang beramal saleh itu dalam keadaan iman. Syarat sah amal iman, syarat sah kabulnya amal itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu ada orang beramal soleh tapi tidak beriman, macam mana amal solehnya? Bilakah amal soleh itu menjadi ibadah? Tidak semua amal soleh itu ibadah. Ada orang beramal saleh karena keprimanusiaan. Ada orang beramal saleh karena kasihan. Bukankah kita melihat orang-orang yang volunteer, kadang-kadang pergi ke tempat kawasan yang perang, dia pun menyumbangkan ilmu kedokterannya untuk mengobati, terkadang pun dengan palang merah membawa makanan, terkadang pun dia membantu orang-orang yang susah, dan seterusnya. Bukankah ini banyak? Dan juga dibuat satu institusi untuk membantu orang-orang yang memerlukan, yang zahirnya itu adalah amal saleh. Allah berfirman dalam ayat ini, amal itu akan menjadi saleh dan dikabulkan oleh Allah dengan syarat iman. Kenapa? Apa saja amalan baik zahirnya belum tentu menjadi ibadah kalau tidak didasari dengan iman. Kenapa? Amal itu akan menjadi ibadah bila mana ditujukan kepada zat yang menyuruh dia beribadah. Saya bersedekah karena Allah. Jadi bersedekahnya saya bukan karena saya tengok orang ini susah semata-mata. Bukan karena dasar kasihan semata-mata. Walaupun itu ada kasihan, orang itu susah, memerlukan kepada bantuan. Tapi saya ketika memberi, bila mana dasar kasihan, kembalinya kenapa saya memberi? Karena dasar kasihan saya. Kenapa saya memberi? Karena susahnya orang itu. Sementara ibadah itu mesti karena apa dalam surat wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, beramal yang baik, beramal yang cukup amal baik saja, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan bersama dengan Allah dalam amal baiknya tadi itu.
Di antara menyekutukan Allah dalam amal baiknya, baik karena dirinya atau karena orang lain. Saya bagi ini supaya orang itu nampak. Saya bagi ini supaya saya tersanjung, ada unsur sayanya. Sementara ibadah mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kamu tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah. Ibadah saja, mukhlisin, ikhlas, baru itu ibadah. Faham tuh? Idan amal saleh itu akan menjadi amal biasa secara kemanusiaan, secara humanity, secara apa saja, tapi belum tentu menjadi amal ibadah tanpa ditujukan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena amal itu akan menjadi ibadah bila mana ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal yang dilakukan bukan karena Allah, walaupun sebabnya baik, kemanusiaan dan seterusnya, belum tentu, tidak menjadi satu ibadah. Oleh sebab itu Allah mengaitkan dalam ayat ini, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Dan siapa di antara kamu yang laki-laki atau perempuan beramal saleh dalam keadaan iman, ditujukan amal solehnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka faulaika yadkhulunal jannata wala yudhlamuna naqira. Mereka akan masuk surga dan tiada akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang beramal soleh terkadang tak dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terkadang nampak amal solehnya clear, jelas. Dia pergi masjid, dia salat, dia bersedekah pun juga, dia pergi ke haji. Bukankah dalam hadis Nabi SAW, awal man tusa'ar, orang yang pertama masuk dalam neraka nanti di hari kiamat, orang yang baca Quran, orang berilmu, orang berjihad, orang bersedekah. Kurang apa lagi? Baca Quran, bukankah ibadah? Zahirnya na'am. Orang berilmu, mengajar, bukankah dia ibadah? Zahirnya na'am. Orang yang bersedekah, beribadah, zahirnya na'am. Orang berjihad pun sama. Tapi yang di dalam hatinya matlamat Quran yang dibaca, matlamat ilmu yang disampaikan, matlamat sedekah yang disedekahkan, matlamat jihad yang dilakukan, untuk siapa? Yang baca Quran mengatakan supaya orang tahu suaranya indah. Yang berilmu mengajar agar supaya disanjung oleh orang lain kalau dia orang yang pandai. Yang bersedekah supaya disanjung kalau dia dipuji sebagai orang yang dermawan. Orang yang berjihad supaya disanjung dipuji dia seorang pahlawan. Niat di dalam itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing dari semua itu dihantarkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dimasukkan surga dengan ibadah yang mana sementara dia tidak beribadah tapi dia menunjukkan zahir amal yang baik tapi belum tentu ibadah. Faham dong? Idan carilah pada amal baik itu nilai ikhlas, karena hanya ikhlaslah yang akan menjadi quality. Amal itu bermakna kepada orang yang beramal. Tanpa ikhlas, umpama bingkisan cantik tapi isinya bangkai. Imam Al-Ghazali menggambarkan tentang masalah amal tanpa ikhlas, umpama bingkisannya cantik tapi isinya bangkai. Umpama amal ibadah yang tidak ada ikhlas di dalamnya. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekalian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Salam kreatif.